Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang kami muliakan, setiap manusia dalam kehidupan tentunya mempunyai masalah dalam kehidupan sosial dan bermasyarakatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 19, Allah mengatakan, Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu Allah jadikan dalam keadaan yang keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazuan. Ketika mereka diberikan Allah permasalahan dalam kehidupan, mereka sering mengadakan atau mengikuti keluh kesah dalam kehidupannya. Permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia tentunya berbeda-beda. Ada yang masalah dalam kehidupan rumah tangganya, ada yang masalah dalam kehidupan ekonominya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dunia kerjanya, atau masalah anak, suami atau istri dalam rumah tangganya. Terkadang banyak orang yang tidak bisa mengatasi masalah dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan cara-cara yang tidak terpuji, karena tidak bisa mengatasi masalah dalam kehidupannya. Seorang ibu membakar anak-anaknya, membunuh putra-putrinya karena ekonomi. Ada juga orang yang lompat dari sebuah apartemen karena tidak bisa menghadapi masalah tekanan hidupnya dalam kehidupannya. Bahkan ada juga seorang pelajar yang gantung diri karena tekanan permasalahan dalam kehidupannya. Sebesar apapun, seberat apapun masalah kehidupan yang kita hadapi, sebagai seorang muslim harus menyandarkan dan mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajahahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur." Bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin, ketika Allah berikan permasalahan dalam kehidupannya, dia harus memasrahkan kehidupannya, memasrahkan segala problematika kehidupannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita memegang tali agama Allah dengan kokoh dan kita kembalikan segala macam urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas mengajarkan kepada kita sebagai orang beriman, kita harus dan selalu memasrahkan diri kita kepada Allah. Kita harus selalu mengembalikan apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita teringat sebuah kisah, yaitu kisah antara keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika itu di Palestina memberitahu kepada istrinya Siti Hajar, karena perintah Allah harus hijrah ke Mekah, sebuah tempat yang sangat tandus, yang tidak ada sepotong pohon pun di sana. Kemudian ketika sampai di Mekah, 2 hari di sana, Ibrahim kembali menerima perintah Allah untuk meninggalkan Ismail yang masih kecil, masih bayi, dengan ibundanya, istri tercinta, Siti Hajar. Siti Hajar mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai ayahku, wahai suamiku, bukankah pada saat ini engkau menetap di Mekah, namun engkau harus kembali ke Palestina? Apakah ini sebuah perintah Allah?" Ibrahim mengatakan, "Iya, ini adalah sebuah perintah Allah yang harus saya lakukan." Kemudian Ibrahim meninggalkan putra tersayangnya Ismail dan juga istri tercinta Hajar di sebuah tempat yang sangat gersang, yang tidak ada seorang pun di sana,
tidak ada sepotong pohon pun di sana. Kemudian ketika itu Siti Hajar melihat Ismail yang masih kecil kehausan dan ingin minum ketika itu. Kemudian Siti Hajar usaha dengan sangat gigihnya, dengan sangat maksimal. Dia ingin memberikan Ismail yang kehausan dengan air, meminta-minta tolong pada penduduk Mekah ketika itu. Berlari-lari antara kedua bukit, Bukit Sofa dan Bukit Marwah, sebanyak 7 kali ketika itu. Namun tidak ada satupun yang menolong dan membantu memberikan air pada saat itu. Allah kemudian melihat bagaimana usaha yang dilakukan Siti Hajar untuk memberikan air kepada putranya Ismail. Ketika itu juga Allah memberikan sebuah keajaiban yang luar biasa. Di sanalah Allah memberikan sebuah mata air yang terus mengalir dan akhirnya menyelamatkan kehidupan Ismail alaihissalam ketika itu. Dan air itu saatlah air Zam-Zam, yang merupakan air yang sangat berkhasiat dan mempunyai kisah yang luar biasa dan tidak pernah berkurang sejak zaman Nabi Ibrahim sampai saat ini, walaupun diminum, dikonsumsi oleh jamaah umrah dan haji seluruh dunia. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, Allah sesungguhnya ingin memberikan sebuah kemudahan dalam kehidupan kita. Allah ingin memberikan sebuah fasilitas-fasilitas yang mudah dalam kehidupan kita. Yuridukumullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam kehidupan kita, dan Allah tidak menghendaki kehidupan yang sulit dalam kehidupan kita. Maka dari itu, libatkanlah Allah dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Janganlah kita berpikir ketika Allah dilibatkan dalam kehidupan dan urusan kita akan jauh lebih sulit. Justru ketika Allah dihadirkan, Allah dilibatkan dalam kehidupan dan urusan kita, maka semuanya akan menjadi lebih mudah bagi kita semuanya. Orang yang beriman tentunya ketika diberikan Allah berupa ujian, berupa cobaan dalam kehidupannya, dia akan selalu mengembalikan ujian dan cobaan yang Allah berikan sebagai bentuk dan ujian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan sebuah cobaan dalam kehidupannya, dia mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya ya Allah, kami ini berasal darimu ya Allah. Keluarga kami berasal darimu, anak kami berasal darimu, jabatan kami berasal darimu, harta yang kami usahakan berasal darimu. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Engkaulah ya Allah, aku kembalikan segala yang Engkau berikan kepada kami selama ini. Aku kembalikan harta kami, aku kembalikan anak cucu kami, aku kembalikan apapun yang kami miliki saat ini kepadamu ya Allah. Engkaulah yang maha menerima dan memberikan kebaikan kepada kami. Itulah sikap orang yang beriman ketika mendapatkan sebuah cobaan, musibah dari Allah. Dia selalu dan senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Ustaz Al-Azhar kami muliakan, Allah jadikanlah sebagai tempat untuk menggantungkan dalam kehidupan kita. Allahus Samad, Allah tempat mengadu apapun yang kita rasakan dan apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Bukankah Allah ketika itu meminta kepada Muhammad dalam surah Al-Muzammil, Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, Allah mengatakan pada Muhammad, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Artinya adalah ketika itu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang tertidur, lelah secara fisik karena berdakwah menyebarkan agama Islam, dan lelah secara psikis karena selalu dihujat, dicaci maki, dianggap penyihir, dianggap orang gila oleh orang-orang kafir Mekah ketika itu. Rasul sangat lelah dalam kehidupannya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai Rasulullah,
orang yang sedang tidur di tengah-tengah malam saat ini, bangunlah untuk sholat kepadaku, untuk mengadu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Seperdua malam, bahkan lebih dari itu. Auzid alaihi, atau ditambah dengan warattil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran secara tartil. Artinya adalah ketika itu Allah inginkan kepada Muhammad untuk mengadu, untuk berdialog kepada Allah melalui sholat malam dan juga membaca Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu jamaah Al-Azhar yang kami muliakan, tidak bakalan kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Kalaulah kita menyandarkan kehidupan kita kepada manusia, tentunya siap-siaplah kita akan kecewa. Karena boleh jadi ketika kita mengadu kepada manusia, manusia itu akan merasa bosan, akan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita adukan kepada mereka, apa yang kita keluhkan kepada mereka. Namun ketika kita ada permasalahan dalam kehidupan, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah dalam hubungan kemasyarakatan, kita adukan kepada Allah melalui sholat malam kita, melalui doa-doa kita, melalui baca-baca Al-Quran kita. Insya Allah kita tidak akan pernah kecewa ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika engkau bertanya kepadaku, kata Allah, katakanlah aku di dekat. Ujibu da'wata da'i da'ani, aku akan mengabulkan permohonan kalian, aku akan mengabulkan apa yang kalian adukan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan dua syarat, kata Allah. Fadastajibuli, hendaknya engkau kerjakan apa yang aku perintahkan, dan engkau jauhi apa yang aku larang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wal yu'minu bi, bersihkan akidahmu dari kemusyrikan. Kalau ini dua ada, maka otomatis insya Allah apapun yang kita akan adukan pada Allah melalui doa-doa kita, Allah akan kabulkan doa-doa kita dengan dua syarat. Syarat pertama adalah kita mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah bersihkan akidah kita dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, terakhir, untuk itulah jadikanlah Allah sebagai tempat bergantung kita. Jadikanlah Allah tempat memohon apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Allah tempat mengadu segala problematika dalam kehidupan kita. Sulit bagi kita, namun mudah bagi Allah. Ketika kita mengalami kebuntuan-kebuntuan dalam menyelesaikan masalah kehidupan, janganlah kita berlari dan mengadu kepada selain Allah. Allah hadir dekat dengan kita. Jadikanlah Allah sebagai tempat kita mengadu melalui doa-doa kita, melalui salat-salat kita. Dan pastikanlah ketika Allah jadikan tempat kita untuk meminta pertolongan pada Allah, tentunya Allah mempunyai Rahim, Allah mempunyai Rahman yang sangat luas untuk kita. Barangkali dosa-dosa kita sangat banyak. Ketahuilah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengadu segala apapun masalah dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa rahmat Allah jauh lebih luas, jauh lebih banyak, dan jauh lebih besar ketimbang apa yang kita hadapi saat ini. Ketika kita meminta kepada Allah untuk segala apapun yang hadir dalam kehidupan kita, tentunya dan yakinlah bahwa Allah mampu menjawab itu semuanya. Ketika kita membuat dosa pada Allah, yakinlah bahwa sayang Allah, rahmat Allah melebihi dosa yang kita lakukan. Maka dari itu, jadikan Allah sekali lagi tempat meminta dalam kehidupan kita. Kita adukan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita.
insya Allah ketika kita menjadikan Allah bergantung dalam kehidupan kita, Allahus Samad, Allah tepat bergantung, pasti Allah akan memberikan sayang dan juga cintanya pada kita sebagai hamba-hambanya yang memasrahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.